Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakso campur pitch deck. Anggota kelompok kami di sini ada Krisna Taruna Hanif dengan NIM 18112531, lalu ada Yanuar Ramadan dengan NIM 18112544, lalu ada saya sendiri Hasbisan Sidik dengan NIM 18112547. Yang keempat ada Fajar Muhammad Isro dengan NIM 18112552, dan yang terakhir ada Fatria Ivan Gifari dengan NIM 18112583. Yang pertama ada pitch deck content. Satu ada startup, yang kedua ada problem, yang ketiga ada solusinya, yang keempat ada market validation, yang kelima ada market size. Lalu selanjutnya yang keenam ada kompetitor analisis, yang ketujuh bisnis model, yang ke-8 social impact, yang ke-9 roadmap, yang ke-10 tim. Yang pertama ada startup. Bakso urat sapi campur ambarukmo. Penjelasan bakso urat sapi campur ambarukmo ini adalah sebuah warung bakso urat sapi yang berlokasi di depan Ambarukmo Plaza Jogja. Berdiri sejak Mei tahun 1989, yang memiliki visi menyediakan makanan yang bergizi dari daging dan menyediakan lapangan pekerjaan. Tagline-nya sendiri berbunyi, buktikan mantapnya dan bakso itu ya daging sapi asli. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Ipan. Terima kasih Mas Hasbi Sansidi. Selanjutnya yang kedua, problem atau masalah. Next. Masalah yang pertama, mendapatkan daging yang berkualitas. Yang kedua, memperluas pasar yang ada. Yang ketiga, mempertahankan cita rasa. Yang keempat, mengedukasi bahwa bakso campur menggunakan daging sapi asli. Next. Yang ketiga, solusi. Solusi yang pertama, mencari supplier yang berkualitas. Yang kedua, menggunakan penerapan diskon. Yang ketiga, menerima kritik dan saran tentang cita rasa. Yang keempat, mencantumkan tagline. Next. Market validation. Validasi pasar. Yang pertama, keyakinan yang besar, mempertahankan kualitas rasa. Yang ketiga, mampu bersaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yanuar Ramadan. Silakan Mas Yanuar. Terima kasih Mas Ivan. Yang kelima ada market size. Next. Market size Y adalah rata-rata pembelian produk per tahun, dan PS pelanggan potensial spesifik, P rata-rata harga produk, dan N total pelanggan potensial. Next. Market size untuk N-nya jumlah penduduk Jogja rata-rata ada 3.672 jiwa dengan 50% sebagai pelanggan potensial. Kemudian untuk PS-nya usia 17 sampai 50 tahun ada 70%, sisanya 30% yang hanya melihat saja. Kemudian untuk P, rata-rata harga produk bervariasi mulai dari 3.000 sampai 50.000. Yang untuk Y-nya, asumsi pelanggan membeli 1 kali dalam 1 bulan, lalu dalam setahun tinggal dikalikan 12 saja. Next. Maka hasil setelah dihitung, hasil nilai market size-nya adalah 308,448 juta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas
Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Januar. Yang berikutnya kompetitor analisis. Next, Mas. Analisis kompetitor di sini disebutkan bahwa ada harga, pelayanan, kualitas, dan cita rasa. Kenapa hal ini disebutkan? Karena di bakso Cak Pur sendiri untuk harga itu agak sedikit jauh lebih mahal daripada bakso-bakso yang lain. Hal ini disebabkan karena bahan yang digunakan oleh bakso Cak Pur itu adalah bahan yang dapat dikatakan daging pilihan dengan kualitas A. Tetapi di bakso Cak Pur juga memberikan pelayanan yang baik dengan konsumen yang datang. Lalu untuk kualitas jelas dengan bahan yang disebutkan tadi menggunakan daging pilihan yang kualitas A atau grade A, itu pasti memiliki kualitas bahan bakso atau cita rasa bakso yang sangat istimewa, dan itu dapat disebutkan dan itu dapat dibuktikan dengan banyak vlogger-vlogger yang sudah memasuki di bakso Cak Pur tersebut. Di next. Tabel analisisnya seperti ini, ada di bakso Cak Pur. Untuk harga memang tidak masuk, jadi saya kasih lambang X atau silang. Itu karena tidak masuk karena harganya sedikit lebih mahal dibandingkan kompetitor bakso A dan bakso B. Lalu untuk kualitasnya jelas untuk bakso A itu untuk Cak Pur kualitasnya sangat baik, untuk baksonya, cita rasa atau produknya itu sangat baik. Sedangkan kalau bakso A itu yang menggunakan dengan harga yang sedikit murah, dia menggunakan campuran ayam, jadi sehingga cita rasa bakso daging sapinya itu masih kurang. Lalu untuk yang B itu juga harganya sedikit mahal, tetapi kualitasnya juga baik. Untuk pelayanan jelas di bakso Cak Pur juga baik, lalu di A juga kurang baik karena harga yang sedikit miring. Lalu di B juga mungkin pelayanannya itu baik. Lalu untuk cita rasa jelas menang di Cak Pur. Next, Mas. Terus bisnis model kanvas. Next. Di sini ada bisnis model, di sini ada key partner. Key partner kita jelas, key partnernya bakso Cak Pur itu jelas, ada supplier daging, supplier sayur, supplier es batu, dan bahan pokok lainnya. Terus key activity-nya ada marketing, pencarian pelanggan. Terus untuk produk yang dijual di key activities itu bakso jumbo, bakso telur, bakso urat, es teh, es jeruk. Lalu ada key research. Key research itu ada owner biasanya di sana berkecimpung langsung, sehingga owner itu langsung memegang di bagian kasir. Lalu ada tempat, ada alat yang digunakan jelas seperti halnya biasanya orang berjualan, ada gelas, ada mangkok, dan lainnya. Lalu untuk value proportion ada paket couple. Paket couple itu dia menyediakan paket untuk berdua. Lalu paket keluarga, di situ di paket keluarga itu tersedia 5 bakso paket biasa dan tambahan es teh. Lalu ada paket hemat. Kalau paket hemat itu di situ dia untuk sebenarnya seperti couple untuk harga berdua, tetapi hanya lebih murah sedikit karena di tatanan baksonya berbeda. Jika di couple itu satu porsi baksonya dikasihkan 4, kalau di paket hemat hanya dikasih 3. Lalu customer relationship-nya ada Gojek, ada Grab, ada tukang parkir. Karena memang partnership untuk berjualannya ada Gojek dan Grab. Jadi bakso Cak Pur itu memang tersedia di online shop juga. Lalu kalau untuk tukang parkir karena tempat dan posisinya di depan Mall Amplas atau Plaza Ambarukmo, sehingga memang membutuhkan tukang parkir untuk menjaga keamanan dan menata parkir makan. Lalu ada channelnya ada Instagram itu sebagai marketingnya, YouTube juga ada, lalu ada advertisement. Nah, lalu ada customer segmentnya masyarakat
Yogyakarta tentunya itu adalah market tujuan pertama bakso Cakpur, lalu ada food vlogger, lalu jika ada diskon-diskon jelas para pemburu diskon. Karena tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang hanya sebagai cita rasa karbitan atau yang sering jika ada diskon aja dia beli. Lalu ada strukturnya biaya pegawai lalu operasional. Biaya yang disebutkan di sini adalah biaya keseharian atau bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya. Lalu kalau pegawai jelas SDM-nya karena kita sedikit membutuhkan SDM yang lebih banyak atau sumber daya manusianya yang lebih banyak. Lalu operasional di sini jam penjualannya. Jadi untuk bakso Cakpur sendiri ada target jam berapa buka dan jam berapa tutup. Lalu ada revenue streams, itu profit sama pelanggan setia. Profitnya itu dikatakan profit jika di setiap harinya mencapai target atau target yang disebutkan oleh ownernya. Lalu ada pelanggan setia. Itu ada social impact atau dampak sosial. Nah, di dampak sosial ini biasanya banyak muncul sentimen negatif, terutama untuk harga produknya. Nah, positifnya sendiri, dengan harga produk yang mahal ini dapat mencukupi untuk memberikan kualitas yang terbaik pada rasa, dan bisa juga untuk memenuhi segala pengeluaran yang ada. Nah, itu juga mampu untuk membuka cabang di daerah lain. Nah, yang mana dengan membuka cabang di daerah yang lain, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang baru juga. Selanjutnya yaitu ada roadmap. Nah, di roadmap-nya ini biasanya kita mulai dengan pertama yaitu membuka cabang baru. Nah, setelah kita membuka cabang baru, biasanya kita akan mempromosikannya melalui sosial media, terutama melalui Instagram. Nah, di situ nanti kita juga akan memberikan edukasi tentang pengenalan produk-produk yang ada di bakso Cakpur itu. Nah, selanjutnya setelah pengenalan, maka kita akan memberikan harga diskon untuk grand opening-nya supaya dapat menarik pelanggan-pelanggan. Nah, dengan adanya harga diskon itu, kita membuat kesempatan untuk mitra online. Mitra online sendiri itu seperti Gojek atau Grab, karena banyak orang yang lebih suka atau simpelnya lebih suka memesan melalui aplikasi. Nah, setelah itu, biasanya setelah pemesanan, orang akan melakukan review terhadap makanannya. Nah, jika mereka suka, nah mereka pasti akan menjadi pelanggan baru yang setia untuk bakso Cakpur. Nah, yang ke-10 ada tim. Nah, tim ini sendiri terdiri dari 5. 5 itu ada 1, Sugeng Hari Prasetyo. Beliau ini merupakan owner sekaligus kasir di bakso Cakpur. Kemudian ada 4 pegawai yang mengurusi keseharian operasional di bakso Cakpur, yaitu ada Firdaus, Uri, Bayu, dan Aji. Nah, saya kembali ke Mas Hasbi. Terima kasih Mas Hanif. Mungkin hanya segitu yang dapat kelompok kami presentasikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.